Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 858. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Greg Nixon, Master Teologi, yang juga Ketua Program Studi Fakultas Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Nah silakan Pak Gren, yuk kita mulai. Baik Pak, pertanyaan pertama dimulai dari seorang pria berusia 44 tahun yang telah menikah, kini berdomisili di Timika. Salam sejahtera buat Pak Eras dan serta semua tim Abam. Ya. Terima kasih Bapak Rohaniku untuk tanggapannya atas pertanyaan saya dalam Abam 796. Respon Bapak semakin memperteguh pemahaman saya tentang logos dan kenosis. Dalam menjawab pertanyaan saya di Abam 796, Bapak seperti mengetahui bahwa saya akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Karena Bapak berkata bahwa satu hari Bapak berharap bisa bertemu saya. 22 Oktober 2023, selesai ibadah pukul 11 WIT, Tuhan telah mempertemukan saya dengan Bapak karena kebetulan seminggu setelah jawaban Bapak, saya mendapat tugas belajar ke Tangerang. Sayalah yang meminta izin agar dapat berfoto, paling terakhir, dengan Bapak di atas altar Rehoboth Hall MAG. Wah. Saya terharu sekali ketika Bapak berkata, apa yang dapat kami bantu? Jika kamu datang ke sini, saya adalah Bapakmu. Sambil meminta seorang ibu mengambil nomor HP saya. Keren nih. Saya sangat terharu saat momen tersebut. Dan ini mengatakan bahwa bantuan Bapak sebenarnya sudah mendahului pertanyaan Bapak saat itu. Sebab Bapak telah memberikan bantuan yang tidak bisa saya nilai dengan uang melalui pengajaran yang telah mengubah cara berpikir saya dalam memandang hidup ini. Bahkan, sekiranya saya menyelesaikan 3 strata ilmu teologi, sangat mungkin saya belum berkeadaan seperti ini, walau masih jauh jika dibanding dengan pencapaian Bapak. Karena faktanya sangat banyak oknum-oknum yang bergelar S1 sampai S3, tapi isi khotbahnya memarkir jemaat di bumi yang akan dibinasakan Tuhan. Atau mungkin bisa dikatakan mereka latihan lain, mereka main yang lain, sehingga kurang mampu memahami penjelasan Bapak tentang logos dan kenosis. Jujur, saya suka dengan integritas dan kejujuran Bapak yang tegas menyatakan bahwa saya bukan mediator, saya hanya mentor. Temui Tuhan langsung, Dia Bapakku dan Bapakmu. Kalimat yang baru saya dengar dari Bapak meskipun puluhan tahun mengaku Kristen. Terakhir, ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana menurut Bapak dengan pernyataan bahwa kata datang atau diutus yang diucapkan Yesus dalam beberapa ayat mengindikasikan bahwa Yesus sudah ada sebelumnya? Karena jika ia belum ada sebelumnya, maka kata aku datang atau aku diutus tidak relevan. Maaf, ini argumentasi dari Bapak Pendeta ES, bukan Bapak, dalam satu khotbahnya di satu tempat. Yang kedua? Ya, pertama. Harus ditunjukkan ayatnya yang mana. Ya, kata datang itu bisa beberapa kata. Ya. Betul. Dan kalau itu ada di Injil Yohanes, itu harus dipahami secara filosofis. Jadi kalau Yesus berkata kamu bukan dari dunia ini, dia tunjuk murid-muridnya, itu bukan berarti murid-muridnya dari surga. Ya. Aku bukan dari dunia ini, itu bukan berarti Yesus bukan berarti lalu Yesus turun dari surga secara instan lalu mistis. Jadi harus dipahami ayat mana ada kata datang itu. Ya. Bicara soal pra-eksistensi, saya akan menjelaskan langsung nanti di satu seminar monoteisme. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua, Pak. Saya izin saran untuk dipertimbangkan jika berkenan. Bapak jangan bosan memberikan reminder pada setiap kesempatan untuk orang-orang yang mengaku mendukung Bapak agar membuktikan dukungannya melalui tulisan yang menyejukkan di medsos dan menunjukkan kualitas orang yang telah disentuh oleh kebenaran yang murni. Soalnya, maaf, saya masih sering membaca komentar yang membela Bapak, namun narasinya sangat kasar dan tidak memberkati orang lain. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada oknum yang sengaja merusak reputasi komunitas SK dengan mencatut sebagai pendukung Bapak. Ya, terima kasih Bapak Rohaniku. Dukunganku untukmu akan saya tunjukkan lewat warna dan cara hidup yang telah Bapak teladankan. Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus pasti menjaga Bapak dan keluarga. Umurnya berapa? Di sini ditulis umurnya 44 tahun. Oke. Senang sekali bisa bertemu waktu itu. Dan lewat Abam ini saya menyampaikan kepada semua pecinta suara kebenaran
Jangan menulis sesuatu yang menciderai nama Suara Kebenaran, Truth ID, khususnya saya. Ya, jangan menggunakan diksi membela, tapi sebenarnya merusak nama baik. Lebih baik kita diam, dan diam. Jika kita mau menyampaikan sesuatu, meluruskan atau mengklarifikasi, gunakan bahasa yang santun. Oke, saya pasti buat reminder ini nanti di kebaktian doa pagi, supaya apa yang disarankan oleh kekasih kita ini saya bisa aplikasikan konkret atau diimplementasikan. Terima kasih bro, Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan berusia 43 tahun yang berdomisili di Medan. Shalom Pak Erastus yang saya hormati. Ini surat saya yang ketiga. Karena surat saya tidak pernah dibaca dan direspons Pak Eras. Saya terus berjuang mematikan daging, membuang kekhawatiran saya, karakter buruk dan pikiran-pikiran yang melemahkan iman saya dengan mendengarkan kebenaran yang Bapak sampaikan, doa pagi yang tak jemu-jemunya, dan merespons dengan benar dan positif kejadian-kejadian yang saya alami setiap hari. Benar. Surat saya yang ketiga karena surat saya tidak pernah dibaca atau direspon Pak Eras. Baik, saya minta maaf kalau hal ini melukai, tetapi saya akan berusaha untuk tidak melukai siapapun. Ya, nanti nomor teleponnya ada ini ya. Ada. Coba nanti di tindak lanjuti apa yang bisa dibantu ya. Oke, teruskan. Pak Eras, mungkin permintaan yang saya kirim ke Abam berat ya Pak. Makanya tim Abam tidak menyampaikan ke Bapak untuk bisa menerima anak saya di sekolah SMA International Christian dengan mendapat beasiswa. Padahal saya sudah sertakan foto-foto piala, medali, piagam penghargaan, nilai kemampuan anak saya. Sekalipun saya sudah ceritakan keadaan saya sebagai seorang yang keadaannya mungkin untuk makan minum ala kadarnya, kami tidak kekurangan, tapi saya sangat cemas dengan pendidikan anak saya kelak. Ini. Bukan soal duit. Kami ini menerima mahasiswa, itu ada tim. Ada tim. Jadi ada tim yang melibatkan juga orang luar, bukan orang kita. Sehingga kita sangat netral. Ada juga pendeta GSKI yang anaknya tidak diterima. Pendeta GSKI sendiri. Jadi kita ada tim, ada konsultan yang menerima siswa atau screening ya, penerimaan murid baru, penyaringan. Jadi itu pasti di luar kemampuan kesanggupan saya. Ya, tapi sekali lagi bukan soal ini orang miskin jangan diterima, nggak ada begitu. Wah itu nggak ada gitu ya, kita nggak ada begitu. Asal dia pinter, cakap dan mampu untuk sekolah, pasti kita bantu. Itu dulu ya. Oke, teruskan Pak. Dulu keadaan kami tidak seperti ini. Tapi hidup yang kami jalani penuh air mata. Tapi sampai detik ini masih bisa hidup. Itu karena Tuhan izinkan kami melewatinya dengan berserah. Di Abam keberapa saya lupa, Pak Eras mau menguliahkan seorang wanita muslim yang Bapak temui di bandara karena dia begitu baik dan sopan dengan Bapak. Pak Eras, kalau anak saya tidak bisa sekolah di SMA International Christian Jakarta, maukah Bapak menyekolahkan anak saya di sekolah terbaik di Medan ini, Pak? Saya berjuang untuk pendidikan anak saya agar kelak dewasa tidak jadi beban dan perjuangan saya direspons anak dengan prestasi. Saya berdoa untuk SMA-nya, berharap bisa masuk di tempat yang berkualitas dan ada beasiswanya. Karena hanya ini harapan bisa masuk sekolah terbaik. Karena uang saya tidak cukup untuk itu. Kalau anak saya sudah punya bekal ilmu, jadikanlah anak saya sebagai pekerja Bapak atau sebagai apapun yang Bapak ingin dia kerjakan. Sebagai balas jasa kebaikan Bapak menyekolahkannya. Saya tidak punya harta diwariskan kepadanya. Bahkan saya sudah gagal memberikannya keluarga yang utuh. Saya sangat menyayangi anak saya dan kehidupan kami sekarang pun kelihatan baik-baik. Tapi sebagai seorang yang hidup dari belas kasihan orang, kami harus selalu menahan perasaan dan menerima apapun yang diberikan, suka atau tidak suka. Tidak boleh membantah dan tidak ada tempat pengaduan selain Bapa di sorga. Saya berharap Pak Eras membaca dan menanggapi ini. Semoga Bapak sehat dan panjang umur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya bukan hanya menanggapi, saya akan memberikan follow up. Catat nomor ini dan Ibu Esther hubungi dia, ya. Jangan sampai tidak dihubungi, ya. Wanita seperti ini perlu perhatian. Kalau kata lain yang mungkin kurang enak dengar, belas kasihan.
Nah, tetapi perlu diketahui bahwa sekolah yang baik belum tentu buat anak kita baik. Salah satu anak perempuan saya ini teman kuliah Pak Gren. Dia sekolahnya di samping Petamburan, di samping kampus. Bukan sekolah yang dianggap baik, betul Pak Gren? Betul. Sekolah untuk rakyat. Banyak yang menengah ke bawah. Saya mampu menyekolahkan anak saya di sekolah yang katanya baik. Tapi saya sekolahkan di sekolah yang rata-rata. Sampai salah seorang dosen, doktor menegur saya. Kenapa nggak disekolahkan di sekolah yang baik katanya. Saya tidak mau pola hidup anak saya rusak. Kalau saya sekolahkan ke sekolah yang katanya baik, banyak orang kaya di situ, anak saya rusak. Dua-duanya sekolahnya di sekolah biasa, swasta biasa, tapi Kristen. Dan dua-duanya sekarang menjadi pelayan Tuhan. Yang satu sudah doktor, anak saya yang satu ini sudah sarjana, udah MTH juga ya. Juga sekolah di luar negeri untuk mengambil English profesional, juga mengambil psikologi. 3 sekolah langsung. Dokter 3. Jadi dari sekolah yang biasa tapi mampu. Sekolah yang baik yang Ibu maksud. Jangan karena sekolah itu bagus karena mahal. Gedungnya, program-programnya yang tentu pasti bagus kalau harganya mahal. Itu belum tentu mendidik anak kita jadi baik. Saya tidak tahu ini kelas berapa anak ini. Udah sekolah masih SMP kelas 3 atau? Sepertinya tahun depan akan SMA, Pak. Oh, kalau tahun depan akan SMA mesti ditindaklanjuti, dites. Pasti ditindaklanjuti. Oh, sudah didaftar. Nama anak Anda sudah didaftar. Nanti tinggal di follow up gitu ya Pak Gren ya. Jadi kita bukan karena Anda miskin tidak kenal kita buang atau tidak dipedulikan sama sekali. Saya kira Anda kalau melihat muka saya bukan muka orang sadis atau bengis ya. Kita berbelas kasihan kepada orang. Dan di Ecumenic Christian High School ini juga ada orang-orang yang tentu kita dukung. Tetapi masalahnya kalau sembarang orang masuk sekolah kita jadi rusak. Betul. Harus cerdas dan nurut. Karena sekolah ini bukan seperti sekolah-sekolah lain. Ada doa, ada kebaktian, harus ada mata pelajaran budi pekerti dan lain sebagainya. Menyatu dengan gereja. Betul ya Pak ya? Tapi doa apa? Doa pagi juga. Doa pagi juga. Dan ya tidak membanggakan ya. Sebagian mereka tuh semua pintar-pintar bahasa Inggris. Kadang lebih pintar dari mahasiswa. Ya. Aduh. Karena guru-gurunya sebagian mengajar dalam bahasa Inggris. Saya mengisi juga. Saya juga mengisi dalam bilingual dalam bahasa Inggris. Jadi sekolah ini memang baik. Dan kami menyediakan asrama juga. Karena tidak ada asrama khusus. Saya tidak mau menggabung dengan SD Ekumenik. Kita kontrak rumah yang bagus. Bukan rumah buruk, kontrak rumah bagus. Dengan kamar-kamar yang bagus. Dan kita siapkan mobil antar jemput dan lain-lain. Memang berat. Tapi baiklah. Kami akan memberikan respon yang baik untuk Ibu. Pak, percayalah ya. Tapi dari bahasa Ibu ini seperti sedang mengeluh ya. Sedang meratapi keadaan. Jangan gitu ya. Allah kita hidup dan berkuasa. Anaknya berapa belum tahu kita ya. Sepertinya 1 Pak. 1 ya. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh. Ya jangan terlalu khawatir. Lalu harus sekolah ini ya yang terbaik. Anak saya tidak sekolah baik. Yang orang kelas 1 kalau ada 10 kira-kira anak saya itu di sekolah kelas 6 atau kelas 7 di tingkatannya. Betul ya? Betul. Sekolah umum sebagian besar juga masyarakat tidak mampu. Tapi ya, dua anak saya bisa meneruskan studi dan berhasil. Oke Pak Gren, teruskan yuk. Baik, selanjutnya dari seorang pria berusia 30 tahun telah menikah. Shalom Pak, saya berkali-kali mendengar khotbah dari gembala saya. Bunyinya seperti ini. Mengapa Anda sampai saat ini belum punya rumah, belum punya keturunan, belum dapat pekerjaan dan sebagainya? Itu karena ada yang salah dalam hidup Anda di hadapan Tuhan. Saya yakin di luar sana pasti juga banyak gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang suka berkata hal seperti demikian.
Kalau yang saya pelajari dari khotbah Pak Eras dan Pak Wignyo, bukankah material tidak bisa dijadikan pengukuran rohani kita di hadapan Tuhan? Mohon penjelasannya Pak, dan bagaimana cara saya meluruskan kembali pandangan ini kepada jemaat-jemaat lain yang mungkin hanya menerima mentah-mentah khotbah seperti ini. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Umurnya berapa Bapak ini? 30 tahun Pak. Ini cerdas, laki-laki ya? Pria, betul. Pria. Kadang-kadang pendeta itu nggak bisa dinasehati. Kalau pertemuan konferensi itu atur jemaat lebih gampang dari ngatur pendeta. Apalagi kalau dia sudah sarjana teologi, master, aduh. Jangan berharap meluruskan pendeta. Jangan berharap banyak. Kalau bisa syukur. Ini pasti teologi kemakmuran. Kecuali ada Pak Gren. Kecuali begini. Maksud dia pasti kamu ada masalah di karakter. Betul. Artinya gini, keadaan tidak punya anak, keadaan tidak punya rumah itu keadaan untuk menyempurnakan kita. Karena kita belum sempurna. Iya. Jadi bukan karena ada dosa, belum beri perpuluhan. Bukan. Orang bisa tidak punya dosa, orang bisa memberi perpuluhan tapi tetap berkeadaan seperti itu. Karena masalahnya bukan di soal jodoh, soal materi itu sendiri. Masalahnya di karakter kita. Kadang-kadang orang punya anak, punya pasangan, jadi fokus ke keluarga tapi lupa fokus ke Tuhan. Ya tidak salah punya anak, punya keluarga, tapi tetap mesti fokusnya itu Tuhan untuk penyempurnaan karakter. Banyak duit, jadi tiap minggu jalan-jalan ke mall, jalan-jalan keluar kota, ke villa, tidak ke gereja. Jadi ya sebaiknya nggak punya villa, nggak punya rumah, gitu loh. Jadi Tuhan mengizinkan keadaan itu untuk kebaikan kita. Tapi jangan menjadi penghakiman, penuduhan. Nggak boleh. Itu kan dari bahasa tadi itu terkesan bahwa ada dosa yang membuat Tuhan nggak memberkati. Ini membuat bayangan, image Tuhan itu membuat transaksional. Transaksional gitu ya. Ini nggak baik nih ya. Oke deh. Seperti gini kali Pak Gren, kalau ada anak kita nggak kita kasih uang misalnya, uang jajannya nggak 100 sampai 50, oh mesti ada salah ini. Bukan akan ada salah, anak nggak salah, cuman lebih baik 50 dari ada 1 juta gitu. Jelas ya Pak Gren. Kalau ada mau ditambahkan, tambahkan Pak Gren. Ya supaya tidak merusak ya Pak ya. Ada karakter yang mau dijaga gitu ya. Ada karakter yang dijaga. Tapi bahasa itu mesti dijelaskan kali maksudnya opo. Mungkin seperti yang Bapak pernah sampaikan dulu. Tuhan memang peduli dengan kesehatan jasmani kita, tapi keselamatan jiwa kita Tuhan lebih concern, lebih peduli keren. Gitu ya Pak ya. Keren Pak, keren. Oke, teruskan Pak Gren. Ya, pertanyaan berikut. Selanjutnya Pak, dari seorang janda yang cerai mati, berusia 33 tahun, 3 anak, di daerah Manado. Shalom Pak Erastus, Bapak rohaniku. Pak Eras, saya sudah 1 tahun lebih ditinggal suami meninggal. Tapi luka dan rasa kehilangan sampai sekarang ini masih saya rasakan. Saya tahu, tidak boleh memberhalakan masalah. Tapi rasa itu, yaitu berduka dan kehilangan, tidak bisa saya usir dari pikiran saya. Saya sangat mencintai suami sampai saat ini. Dan berharap bisa bertemu lagi di LB3. Suami meninggal saat anak ketiga berumur 1 bulan. Saya selalu bertanya-tanya, apakah bisa bertemu suami kembali di LB3. Saat ini saya kerja di luar negeri, jauh dari anak dan keluarga. Saya merasa sangat terpuruk, apalagi saya mendapat job yang lebih membuat saya frustasi. Oh iya, saya bekerja sebagai seorang tenaga kerja wanita. Apakah saya harus mengganti pekerjaan saya? Atau tetap? Tapi saya kerja serasa tidak mau berkat dan sukacita, Pak. Tapi setiap hari saya selalu berusaha hidup suci. Terima kasih sudah membaca pesan saya. Kiranya Allah Bapa menyertai Bapak dan keluarga. Yang pertama, saya turut berduka cita. Saya bisa merasakan duka cita Anda. Tetapi saya mau beritahu bahwa waktu akan menyembuhkan. Yang penting bertahan, jangan marah terhadap Tuhan. Perlu saya beri ilustrasi ya. Belum tentu ya, tapi bisa terjadi. Kalau suami masih hidup, dia bisa nyeleweng. Dia bisa jatuh dalam kecelakaan lalu malah menyusahkan kalian. Tuhan sayang, Tuhan ambil saja. Dalam keadaan yang baik dan nanti bisa ketemu di LB3. Pikirkan itu.
bahwa kematian suamimu itu usaha Tuhan menyelamatkan dia. Ya, itu di luar kemampuan kita mengerti. Ya. Nah ini akan memberi penghiburan. Lalu kamu lihat 3 anak. Jangan egois. Pikiran yang terlalu fokus ke suami membuat kamu tidak bisa fokus mencari nafkah untuk 3 anakmu. Kamu jadi mengkhianati anakmu. Kamu egois. Dengan merawat 3 anakmu, kamu harus memandang itu merawat suamimu. Jadi suamimu digantikan anak-anak. Oke, pandang itu. 3 anak sebagai mewakili suamimu yang tercinta. Lalu yang berikut, usahakan untuk menikmati apa yang sulit dinikmati. Kondisi kerja di luar negeri, kesepian, belum lagi mendapat perlakuan-perlakuan yang menyakitkan. Dan mungkin juga kesempatan berbuat dosa. Kamu nikmati keadaan itu untuk hidup suci. Hidup suci itu indah. Dinamika hidup suci itu indah. Lawan kesulitanmu dengan hidup suci. Dan perjuangan yang kau lakukan ini perjuangan untuk Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri. Untuk 3 anakmu yang nanti akan jadi perwira-perwira tinggi kerajaan surga. Pikirkan itu. Dan buatlah nyaman. Ya. Kamu di sini merasa tidak nyaman karena kamu tidak terima keadaan. Kebahagiaan kamu harus Tuhan, bukan siapa-siapa. Kamu balik ke Jakarta atau balik ke Indonesia maksudnya ya, di Manado maksudnya ya. Kamu nanti akan punya masalah yang sama. Wah, nggak betah nih. Kalau tahu begini aku pergi ke luar negeri jadi TKW. Kamu akan menyesal. Kamu balik ke Manado, kamu akan menyesal. Jadi sekarang nikmati saja sampai Tuhan akan memindahkan kamu. Entah di tempat yang sama, atau di luar negeri, atau balik ke Indonesia. Jangan gerubah-gerubuk, gerusa-gerusu. Tuhan punya jadwal, roster, dan tepat waktu. Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya Pak, dari seorang pemuda berusia 28 tahun, berdomisili di Pontianak, dan dalam waktu dekat yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan. Shalom Pak Eras, saya sangat senang dan bisa banyak belajar dari Truth ID. Kali ini saya mau izin bertanya kepada Pak Eras supaya pengetahuan saya semakin luas dan bisa lebih banyak lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena bagi saya, Truth ID dan Pak Eras telah menjadi jembatan saya dan banyak orang untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan melakukan kehendak-Nya. Saya mau bertanya tentang seputaran karunia berbahasa roh, Pak. Kalau saya ditanya percaya atau tidak tentang karunia berbahasa roh, saya sangat percaya sekali, Pak. Akan tetapi, di gereja saat ini tempat saya bernaung, saya agak sedikit mulai bertanya-tanya tentang kesungguhan mereka, baik itu dari jemaat maupun full-timer gereja, dalam berbahasa roh. Karena banyak dari mereka menggunakan bahasa, intonasi, kata-kata, bahkan cara mereka menggunakan bahasa roh hampir sama seperti pendeta di gereja saya. Dan akhirnya timbullah pertanyaan hati saya tentang hal itu. Karena di zaman sekarang ini saya merasa ini seperti sudah menjadi tren di banyak kalangan gereja agar mereka terlihat rohani dan mendapat banyak pujian. Tetapi tak banyak juga dari mereka yang berbahasa roh itu di luar gereja. Mereka tak jauh dari hal duniawi, termasuk full-timer gereja tersebut. Oke, sebentar. Ini laki atau perempuan ya? Seorang laki-laki sepertinya, Pak. Laki-laki. Kali ya. Ya, cuman saya beritahu bahwa oke deh, teruskan. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Pak Eras tentang hal tersebut? Karena saya juga perlu banyak belajar juga dan minta pencerahan dari Pak Eras. Dan saya harus bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Manakah bahasa roh yang sesungguhnya dikaruniakan oleh Tuhan dan mana yang bukan? Sekian Pak pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kalau dari pengamatan saya, lebih banyak bahasa roh yang palsu daripada asli. Tetapi yang palsu ini bisa dibagi 2. Yang satu itu fenomena jiwa saja. Yang kedua itu dari kuasa gelap. Kalau dari kuasa gelap itu biasanya membuat kesadaran orang itu hilang. Sadarilah. Nah, itu sering saya jumpai. Tapi kalau itu cuma fenomena jiwa yang untuk cari muka atau untuk apa, dan itu tidak memiliki dampak untuk orang lain. Saya seringkali takut berbahasa roh. Saya takut. Kalau nggak terpaksa gitu, aduh jangan pakai. Cuman karena saya udah biasa bahasa roh waktu doa pribadi, secara otomatis sering muncul. Jangan ngotot membicarakan bahasa roh.
Bahasa roh itu satu dari 9 karunia. Tuhan beri, puji Tuhan, tidak diberi mengalir saja. Ya. Jadi nggak masalah. Jadi kesimpulannya lebih banyak bahasa roh palsu daripada asli. Tetapi lebih banyak yang itu fenomena gerak jiwa saja. Tapi bukan dari kuasa gelap. Kalau dari kuasa gelap itu orang biasanya kehilangan kesadaran. Nangkep ya? Ya. Oke. Tapi kalau mau minta, Tuhan bisa kasih. Tapi untuk apa? Bahasa roh itu untuk apa? Ya. Saya pernah beberapa bulan lalu di daerah, saya begitu duduk di gereja ini siang-siang ya, karena mengunjungi gereja. Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Aduh, saya tercengkeram. Sampai saya di mimbar, saya bahasa roh. Jadi mau khotbah itu pakai bahasa roh akhirnya. Bahasa roh saya. Wah, itu luar biasa. Tapi peristiwa seperti itu jarang terjadi. Saya pelepasan kuasa gelap beberapa waktu lalu. Saya berdialog dengan roh itu bahasa roh. Sampai pada satu titik, kira-kira kalimat yang saya ucapkan di kepala saya begini. Kamu harus keluar dari orang ini. Kuasa gelapnya nangis. Dia nggak mau. Berarti bahasa roh saya benar. Kena. Itu hebat pengalaman itu. Pernah saya mendoakan orang dari suku yang saya tidak tahu bahasanya. Dan bapak itu nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bahasa roh. Dia manggut-manggut. Kalau ketika ditanya keluarganya, bapak ini ngomong apa saya? Dia berkata, aku matahari kehidupan. Waduh, luar biasa. Aku matahari kehidupan, aku kunci kerajaan itu. Waduh, kalau ingat begitu luar biasa. Tapi itu tidak menjadi satu hal yang utama. Jangan jadikan hal yang prinsip. Oke, sampai di sini 858. Sampai bertemu di episode 859. Sampai jumpa, Tuhan berkati.